Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-Qur'an Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita semua sebagai manusia mempunyai berbagai macam kelemahan dan kekurangan, sehingga kita masih sering melakukan perbuatan maksiat yang akan menimbulkan dosa-dosa. Nah, ketika seseorang itu berbuat dosa dan diingatkan, maka ada tiga kelompok, tiga golongan. Yang pertama adalah golongannya orang-orang yang beriman. Yang ketiga, dia berbuat salah, dia mau mengakui dan minta ampun, minta maaf. Yang kedua adalah orang munafik. Orang-orang yang ketika dia salah dan diingatkan mau untuk menerima, tetapi hatinya benci, hatinya tidak menerima. Yang ketiga adalah orang-orang kafir, yaitu orang yang ketika dia berbuat salah dan diingatkan, maka dia tidak mau menerima, bahkan berterus di dalam kemaksiatan. Dan semoga semuanya termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang yang mampu, yang mau untuk mengambil kesalahan dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka pada kesempatan pagi ini saya mau ingatkan kepada kita semuanya, termasuk pribadi saya sendiri, tentang pentingnya beristighfar. Bahwa istighfar itu secara bahasa artinya minta ampun kepada Allah. Pada pepatah Arab dikatakan al-insanu maqatab wanisnya, yang artinya bahwa manusia itu adalah tempat salah dan tempat lupa. Kalau kita cermati pada pribadi kita setiap hari, ya, masih sering melakukan perbuatan yang salah, baik itu yang besar, yang kecil, yang disadari, yang tidak disadari. Termasuk juga lupa yang kadang menimbulkan kerugian pada pihak yang lainnya. Dan kemudian
orang yang salah adalah orang yang mau bertobat atau minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nabi bersabda, kullu ibni Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam, tiap-tiap manusia itu adalah khata'. Orang yang pernah, orang yang kadang, orang bahkan sering untuk berbuat salah. Tidak terkecuali para nabi dan rasul. Nabi Adam pernah berbuat salah, ya. Nabi Ibrahim pernah berbuat salah, termasuk Nabi kita juga pernah berbuat salah. Jadi pendek kata, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Nah, kemudian wahul khotoin atau sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang mau bertobat. Kemudian para ulama memberikan suatu syarat adanya tobat, ya. Yang pertama syaratnya adalah iqrar, mau mengakui kesalahan. Lah orang itu kalau mau untuk mengakui salah, pasti kalian mau untuk bertobat dan sebaliknya, ya. Kalau tidak mau menganggap, tidak akan mau minta maaf. Contohnya, ya, maaf saja, ini contoh saja. Ada pedagang yang tidak jujur, umumnya begitu, ya. Ketika diingatkan bahwa kamu dagang yang jujur, nek nimbang yo sing bener, ya. Maka dikatakan ini wis biasa, erangnya yo oleh tobati. Mana orang yang tidak mau mengakui salah. Atau contoh-contoh yang lainnya dalam kehidupan kita berumah tangga, ya. Kemudian yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Meskipun kita masalahnya kadang ya mengulangi lagi karena digoda setan, ya. Kemudian yang ketiga, minta ampun, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, kalau kesannya hubungannya dengan orang lain, minta untuk dilonggarkan. Itu adalah syarat-syarat adanya tobat, ya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, ya tobatnya namanya tobat lombok, tobat yang tidak diterima. Oleh itu semuanya, monggo usahakan untuk banyak-banyak bertobat. Kemudian hati-hati, ya. Meskipun sudah hati-hati, kadang ya masih salah lagi. Nabi sabdakan bahwa ma'minkum ulama, tidaklah setiap kamu itu pasti melakukan lama. Apakah lama itu? Lama adalah dosa-dosa kecil yang kadang maksud untuk dihindari, ya. Nah, kemudian terus bagaimana kalau sudah berbuat salah? Nabi sabdakan wa'ad bi'il sa'at hasanatan tampuha, ikutilah perbuatanmu yang salah tadi dengan perbuatan yang baik yang hasanah, itu untuk menutup dosa-dosa, ya. Kemudian istighfarnya beberapa nabi. Yang pertama Nabi Adam dan Isra Hawa ketika beliau berdua melanggar aturan Allah Ta'ala, ya. Kemudian beliau berdua matur Allah dengan nada merendahkan hatinya. Allah keduanya berkata, Adam dan Hawa, Rabbana dolamna angkusana, wahai Allah Tuhan kami telah berbuat dolim pada pribadi kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan sungguh jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmat kami, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami akan menjadi orang yang rugi, itu masuk ke dalam neraka. Apakah dolim itu? Ya, dolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya dolim.
yang akan menimbulkan suatu dampak negatif kerugian yang menimbulkan dosa. Lawannya dolim adalah adil. Ya, jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang akan menghasilkan kemanfaatan. Contoh, ya, ketika Nabi Adam diperintah Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, apa? Kamu jangan mendekati pohon ini. Itu perintah, isinya larangan. Ya. Kalau Adam itu tidak mendekati, maka namanya buat adil, karena menempatkan perintah dengan kita mengiyakan, ya. Tetapi kemudian kalau dilarang mendekat kok malah makan boleh, namanya kan dolim. Contohnya seperti itu, ketika kita diperintah untuk sholat, aqimus sholat, ya. Kemudian Nabi contohkan utamanya sholat 5 waktu. Lah orang-orang yang dia itu menunaikan sholat 5 namanya orang-orang yang adil. Sebaliknya yang tidak sholat 5 waktu dan tidak ada alasan yang sahih namanya orang-orang yang dolim. Itu dimungkinkan sekali kita itu masih banyak berbuat dolim. Orang tua itu kalau dibebani namanya adil. Nek diwaneni ribut dolim, ya. Dan dolim itu bisa kepada pribadinya sendiri, termasuk kita Bapak Ibu. Ketika kita berbuat dosa itu artinya kita mendolimi pribadi kita. Apa dampaknya? Dampaknya dosa. Lah dosa itu kadang bisa menimbulkan musibah di dunia maupun besok di akhirat, ya. Kemudian pentingnya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Namanya minta itu dengan harap dan cemas, ya. Berharap untuk diberi, cemas kalau tidak diberi, ya. Dan yang bisa mengampuni dosa itu cuma Allah Ta'ala, ya. Terus kemudian pentingnya juga minta rahmat. Apakah rahmat itu? Rahmat adalah belas kasih Allah Ta'ala. Dan orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah Ta'ala, ya. Dan kalau setiap orang termasuk kita itu tidak diampuni dosanya dan tidak dirahmat, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi, orang yang akan masuk ke dalam neraka dengan berbagai macam siksaan-siksaan. Makanya kalau kita bayangkan, ya, kita buat salah kemudian harus dipidono, ya, harus diberi ikut adalah sesuatu yang sangat merugikan pada kita. Untuk Nabi Adam, ya, Nabi Nuh juga begitu, ya. Apa salahnya Nabi Nuh ini? Salahnya Nabi Nuh itu berdakwah sudah 950 tahun, cuma dapat oleh 80, gitu Pak. Ya, kemudian jadi apa? Jadi marah, didakwai, dinasihati, okay, dengan sir alai dan lainnya, kok tidak mau beriman. Akhirnya kemudian dia lalu berdoa, ya Allah, janganlah Engkau sisakan orang kafir di dunia meskipun cuma setengah, ya. Sehingga ketika zaman Nabi Nuh kemudian Allah datangkan azab, semua orang yang kafir itu dibinasakan, tidak ada yang tersisa, termasuk istri dan putranya Nabi Nuh itu juga dibinasakan, ya. Karena kalau kita baca di tafsirnya, sampai ada seorang ibu dengan anaknya
Dia menaik ke gunung paling atas untuk menyelamatkan dirinya. Sampai di atas gunung airnya tetap naik Pak, sampai di kepalanya, sampai di atas kepala, sampai begitu di atas kepala itu dilep. Itu gara-gara doanya Nabi, itu Robi lantara ya. Dan kemudian setelah itu Nabi Nuh minta ampun karena sudah mendoakan umatnya ya kan untuk dibinasakan. Rabbi firli wa walidayya, ya Allah ampun aku dan kedua orang tuaku, waliman kamala bagia, dan orang-orang yang masuk pada aku, bimakna kapalku. Itu ketika Nabi Nuh diperintah Allah untuk membuat kapal perahu di lereng gunung, umatnya mengejek gunung wis edian kayak kapal kok nang lereng gunung nek dadi terus piye kita bukan ya betulnya kayak kapal nang pinggir pantai ono ora kok gak di suruh nang pantai laut ana nang pinggir gunung piye sing arep nyuruh gitu. Tapi Nabi tidak menggubris. Aku itu diperintah Allah untuk membuat kapal di sini bukan di sana, gitu. Akhirnya kapalnya selesai. Terus orang-orang kafir ke merokok, ya, kemudian mengencingi, membelai kapalnya Nabi Nuh, gitu. Kemudian ada beberapa orang yang membersihkan dan kemudian dia masuk ke dalam kapal. Ketika Allah sudah mencurahkan hujan dari langit ditambah dengan air dari bumi, sehingga airnya semakin lama semakin naik dan kemudian bisa untuk memperjalankan kapal tadi. Lah Nabi Nuh memintakan ampun dirinya, kerongan dan termasuk orang-orang yang mau untuk ikut di dalam kapalnya Nabi Nuh. Terus walumina dalam kisah itu kemudian juga mendoakan untuk diampuni orang iman baik laki maupun yang perempuan. Jadi itu kalau bisa mendoaniku ampun pelit, ya. Setelah kita mendoakan atau minta ampun untuk kita, monggo terus kita juga memintakan ampun kepada kedua orang tua kita, ya. Termasuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman maupun yang perempuan, sehingga kita akan saling mendoakan kepada orang yang beriman, ya. Terus kemudian istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa salahnya Nabi Ibrahim, ya? Nabi Ibrahim itu seorang manusia yang diminta menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, ya, menjadi Khalilullah, tetapi juga manusia sehingga banyak agak salahnya. Selama hidupnya Nabi Ibrahim itu berbohong 3 kali, ya. Nah akhirnya kita mampu. Kalau kita berapa kali? Kalau ngaku sebentar, kali. Apa tipunya Nabi Ibrahim? Yang pertama, ketika dia diajak untuk berdoa oleh Raja Namrud, dia alasan, wah otakku sakit nih, kalau betul sampai rumahon. Padahal tidak sakit. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ketika Ibrahim itu menghancurkan patung terus yang paling besar, kemudian ditanya, Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung kita ini? Itu lo yang besar, betul ya? Itu yang lo yang besar. Terus yang ketiga, ketika ke Raja Najasyi, Ibrahim dengan istrinya namanya Sarah, ya, itu baru satu. Terus ditanya, siapa Ibrahim? Itu adalah
saudara saya, padahal istrinya. Gitu. Itulah Nabi Nuh, Nabi Ibu, ya. Selama hidupnya cuma menipu cuma 3 kali, tapi juga merasa salah, ya. Kemudian beliau katakan, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, walaupun dan kepada orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya hisab atau hari kiamat. Lah apa pentingnya dari kiamat, Bapak Ibu? Nanti ketika manusia sudah dipelajari kuburnya, kemudian dikuburkan di padang mahsyar dalam keadaan panas dan panas, dari atas panas, dari bawah juga panas, ya. Kemudian Allah akan menghitung semua amal-amal kita, yang baik, yang buruk, yang kecil, yang besar, yang kita yang tidak sengaja juga dihitung. Terus kemudian dibandingkan, terus ditetapkan, wa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi isyati radiyah. Maka adapun orang yang pahalanya lebih banyak dibanding dosanya, maka dia akan berada di surga, suatu tempat penghidupan untuk bersenang-senang, senang dan senang, menikmati dan menikmati, ya. Dan kenikmatan yang paling besar adalah ridhonya Allah Ta'ala, ya. Sebanyak wa amma man khaffat mawazinuhu, orang-orang yang dia itu pahala lebih dibanding dengan dosanya, atau dosanya lebih banyak, fa'umuhu hawiyah, maka tempat pembadan hawiyah. Atas Nabi berdoa supaya orang-orang beriman itu sebelum dihisab, ya, supaya dosanya dinolkan, ya, supaya dosanya dihilangkan, dimusnahkan, sehingga tertinggal kebaikan-kebaikannya, ya, sehingga minimal buatan pun rokok, ya. Kalau kita nggak punya amalan, gitu, ya. Nah, kalau kita begitu, kami juga pentingnya mendoa supaya kita juga termasuk orang-orang yang dosa kita dihapus pada hari hisab, sehingga tinggal kebaikan kita, kemudian kita bisa masuk ke dalam surga, ya. Terus kemudian Bapak Ibu juga istighfarnya Nabi Musa. Apa salahnya Nabi Musa, Bapak Ibu? Salahnya Nabi Musa itu ketika ada 2 orang yang berkelahi, ya. Satu dari orang Kipti, orang Mesir asli, satu dari orang Bani Israel. Kita karena Musa contoh Bani Israel, kemudian dia bilani saudaranya, kemudian orang Kipti dipukul sekali pukul langsung wafat. Kemudian dia Musa kemudian merasa salah, ya. Kemudian dia berdoa, qala Musa berdoa, Rabbi firli wa li akhi, ya Allah ampuni aku dan saudara bimana Nabi Harun, wakilna firmatika, dan masukkan kami ini kepada rahmatmu, wa anta waliun, dan engkau adalah dan yang maha pengasih dan penyayang. Jadi setiap nabi itu ternyata juga ada salahnya, tapi kemudian mau beristighfar. Termasuk Nabi Daud apa salahnya Nabi Daud, Bapak Ibu? Salahnya Nabi Daud itu, Bapak Ibu, ketika Nabi Daud sudah punya istri 99,
100 kurang beda. Dan tiyang sing duwe bojo kok komplit, kok ayu, terus dalam hatinya punya apa? Hasrat. Kemudian dia Nabi Daud dengan memaksa orang tadi supaya menceraikan istrinya binti Nabi Daud. Kemudian Allah memperingatkan lewat siapa? Lewat dua malaikat yang mendewa jadi manusia masuk di lehernya Nabi Daud. Kemudian dia berkata, wahai Daud, kami ini dua orang yang saling sengketa, ya, maka putuslah sengketa kami. Apa sengketa kamu? Gini ya, saya itu punya kambing 1, saudaranya punya kambing 99. Dan dia kepengen supaya kambing dia minta bentuk 100. Ya, kemudian karena tahu itu kan nggak benar, bisa songkok izin itu, jauh sih, itu belum sadar. Kemudian malaikatnya hilang, hilang. Kemudian dia sadar, oh ternyata tadi itu adalah peringatan Allah pada saya. Kemudian dia bertobat, ya. Bantuan Daud dan Daud meyakini Anama fatanna Musa sehingga dia telah difitnah. Kita bahas fitnah itu ujian. Bisa usoma kok ya pengen jadi satu kan ujian. Pas taruh bahwa kemudian dia minta ampun kepada Tuhannya, Bakororokian wa'abad. Kemudian dia tersungkur sujud, gimana sujud, kemudian dia minta ampun. Nabi sabdakan apa itu? Nabi Muhammad sabdakan, Matarotu mimbati fitnatan lirijali angkuru minan bisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku suatu fitnah bagi lelaki yang lebih mahal dibanding dengan fitnah berupa wanita. Bapak Ibu, bagi laki-laki maksud saya itu fitnah yang paling dasar itu namanya fitnah perempuan. Ya makanya Bapak Ibu, terus monggo kita semakin hati-hati, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang namanya perempuan itu kata Nabi juga bagaikan panah beracun. Iku nepas tapi boleh. Hanya kemudian kita diberi cara untuk menjadikan tadi jadi kebaikan-kebaikan caranya dengan nikah. Nek wong Jawa ngendika tir padha irenge. Ngoten lho nggih. Sampe bola. Sing padha senenge dan nikah lah ono rak lebih. Rakam yo wis rasane paksa, gitu. Dari beberapa tadi, maka sekali lagi tidak ada orang yang tidak pernah salah. Ya, tetapi sebaik-baik rasa adalah untuk minta taubat dan Allah berkatakan, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah, disanjung, diibadahi kepada Allah. Maka fastaghfir li dzambika, maka minta ampunlah kamu untuk dosa-dosamu. Kita sampaikan pentingnya kita sekali lagi untuk iktiraf, ya, mengaku itu perlu latihan ngakoni salah supaya kita akan mudah untuk minta ampun, ya. Terus kali ini kisah Nabi kita menjelang wafatnya, Nabi bertanya pada sahabat-sahabatku, apakah ada di antara kamu
pernah saya dolimi dan belum membalas. Ada nabi, siapa? Saya nabi. Kenapa? Engkau pernah mencambuk aku ketika kau naik kuda. Kapan? Dulu. Gitu? Sehingga kita kemudian terus kamu mau apa? Ya aku mau membalas nabi. Oh iya silakan. Ya, tolong kasihkan cambuk itu, dikasihkan. Terus silakan kamu enggak nabi. Lah kenapa enggak? Karena ketika engkau nyambuk aku dapat tidak pakai pakaian, langsung kena kulitku. Lah kok masih pakai pakaian? Saya enggak mau. Kamu ya kamu harus lepas baju. Terus dilepas bajunya bagaimana? Kemudian ketika mau nyambuk enggak jadi nyambuk, tapi malah mencium punggungnya Nabi. Ya, yang kesalahan termasuk kesalahan yang tidak kita sengaja tetapi merugikan orang juga akan dihisab. Ya, makanya monggo pentingnya mereka saling memaafkannya ketika ada momen Idul Fitri, itu kadang-kadang kita sering kan mengatakan mohon maaf lahir batin, baik yang saya senang maupun yang tidak saya sengaja. Itu penting sekali bahwa itu minimal setahun sekali. Kita sebutkan semuanya, termasuk hamba Allah yang mampu, yang mau mengakui kesalahan kita, terus minta tobat semoga kita semuanya besok di hari hisab dosa kita sudah dimautan Allah sehingga kita tinggal kita akan masuk surga dengan selamat sampai di surga. Demikian yang kami semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur. Kita dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.